Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nani Sufiani dari TK Muslimat NU 203 Robotu Bunda dan rekan saya Firly Nur Fadila dari TK Muslimat NU 097 Danupepus Porjo Ponorogo. Dan rekan saya Umi Farida dari TK Dharma Marita Sidoarjo Sukoharjo Ponorogo. Dan inilah video kita. Selamat menyaksikan. Umi. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabar nih Bu Umi? Alhamdulillah baik Bu Nani. Bu Nani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Umi. Jadi hari ini Bu Umi mau melakukan praktek kucing. Benar apa enggak? Iya betul Bu. Iya baiklah kalau begitu saya akan melakukan rubrik penilaian kepada Bu Umi ya nanti, dan apakah proses coachingnya Bu Umi nanti sudah sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Umi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Nani. Baik Bu Umi. Pertanyaan yang kedua nih Bu Umi, ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu Umi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada proses coaching hari ini? Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot Bu Nani. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu Umi sebelum melakukan proses coaching, lalu indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya ingin meng-coaching bisa menemukan cara bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi Ibu Nani. Oke, baik Bu Umi. Kalau begitu silahkan Ibu Umi melakukan coaching. Saya akan melihat proses bagaimana nanti Ibu Umi menyampaikan pertanyaan berbobot dan bagaimana kunci Anda menjawab pertanyaan yang Ibu lontarkan nanti. Iya Ibu, terima kasih. Farida. Waalaikumsalam Bu Firly. Mohon maaf, Bu Farida, apakah bisa meluangkan waktunya hari ini untuk saya? Bisa Bu Firly, ada yang bisa dibantu? Apa tujuan Ibu mau berbicara dengan saya? Iya Bu Farida, saya akan menceritakan masalah saya yang terjadi di lembaga saya. Coba ceritakan dengan spesifik ya Bu Firly. Iya Bu Farida, begini Bu, saya mau berbagi cerita. Di lembaga saya itu ada anak yang pendiam dari awal masuk tahun ajaran baru. Dia itu kalau ditanya komunikasinya cuma sedikit-sedikit. Kalau menjawab itu cuma iya dan tidak, dan suaranya pelan sekali Bu. Oh begitu ya. Selain pendiam atau kurang berkomunikasi tadi, apa ada kemampuan yang sudah berkembang dari anak tersebut Ibu? Ya alhamdulillah ada kelebihan yang dimiliki dari anak tersebut Bu Farida, yaitu dia sudah lancar membaca dan menulis huruf itu juga sudah lancar. Jika anak itu diajak komunikasi dengan guru ataupun guru yang lain, bagaimana reaksi anak tersebut Ibu? Ya sama Bu, sama, tetapi jawabnya juga sedikit-sedikit dan pelan, dan dengan temannya juga seperti itu. Gitu. Sejauh ini bagaimana Bu Firly mengatasi anak tersebut? Selama ini saya sudah berusaha dan bekerja sama dengan teman sejawat saya untuk terus mengajak berkomunikasi dengan anak tersebut, biar komunikasi anak tersebut lancar sesuai dengan teman-temannya. Bagaimana hasilnya itu? Alhamdulillah cara tersebut sedikit berhasil Bu. Dan dulu yang baru masuk cuma ditanya itu cuma ngangguk-ngangguk saja, tetapi sekarang sudah mau berbicara dengan sedikit meskipun pelan. Mungkin ada masalah faktor lain Bu dari anak itu? Sebetulnya ada Bu, dari orang tuanya itu ada gangguan jiwa yang gangguan jiwa tapi ringan gitu.
Atau ada keluarga lain yang satu rumah dengan anak tersebut, Ibu? Ada ibu, ada nenek dan juga ibunya. Tapi kalau ayahnya itu kerja di luar kota dan kakaknya kerja di luar negeri. Dari keluarga yang di rumah, adakah yang kira-kira dapat diajak komunikasi seperti itu? Sebelumnya kemarin pernah memanggil face to face dengan ibu, tetapi ibunya itu juga pendiam sama seperti anaknya. Kemarin saya juga bertanya dengan tetangga yang masih saudara, katanya anaknya tersebut tidak boleh main keluar rumah, Bu. Gitu. Mungkin ada solusi lain, Bu Firly? Rencana saya dengan teman sejawat dan kepala sekolah mau mengadakan parenting tentang pentingnya berinteraksi dengan sesama atau dengan orang lain. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Rencananya bulan depan waktu pertemuan wali murid. Nanti yang terlibat di situ nanti siapa saja ya, Bu? Ada wali murid, mungkin mendatangkan seseorang yang bisa memberikan solusi masalah tersebut. Oh begitu ya, Bu Firly. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bu, atau Tidak. diceritakan? Tidak, Bu, terima kasih. Mungkin Terima kasih Bu atas waktunya hari ini untuk saya dan meluangkan waktunya untuk saya dan saya bisa lega bisa menceritakan masalah saya kepada Ibu. ya, Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Umi tadi sudah melakukan coaching dan saya mengamati Bu Umi sebagai coach dan kuncinya dalam proses melakukan coaching, dan saya lihat Bu Umi beserta kunci secara komunikasi sudah sangat lancar ya Bu Umi dan sudah sesuai dengan alur kita. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Umi setelah proses coaching ini terjadi ya Bu Umi. Jadi yang pertama, apa yang dilakukan Bu Umi untuk mencapai indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching pada hari ini? Mengajukan pertanyaan berbobot Ibu agar kucing dapat mendapatkan solusi dari apa yang dipermasalahkannya. Oke, baik. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan sekaligus pertanyaan terakhir ya Bu. Kompetensi yang seperti apa lagi nih yang dikembangkan Bu Umi dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi coaching berproses untuk menemukan solusi dari masalahnya Ibu, seperti itu. Oke, baik Bu Umi, saya kira itu saja yang saya tanyakan kepada Bu Umi. Semoga proses coaching yang kita lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bu Umi ya. Demikian dulu ya Bu Umi, saya pamit dulu undur diri. Terima kasih untuk proses coaching hari ini. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Firly. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya Bu Firly? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Di sini ya kita akan melakukan observasi ya Bu Firly. Kita akan melihat bagaimana rubrik penilaian ya sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Terus bagaimana Guci dapat merespon pertanyaan dari coachnya. Dan kita juga perlu diingat pada prinsip Guci di sini diantaranya yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari praobservasi ini saya akan menanyai atau pertanyaan kompetensi apa yang akan dikembangkan pada Guci hari ini, Bu Firly? Oh iya Bu Farida, pada kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Berarti ada dua kompetensi ya Ibu. Apa yang akan dikembangkan yang lebih spesifik lagi Bu Firly? Yang pertama adalah memberikan pertanyaan aktif kepada Guci dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Bagaimana indikator yang ingin Ibu inginkan? Pada kucing hari ini, saya ingin Guci bisa menemukan cara untuk memecahkan masalah dari yang dihadapi Guci. Gitu ya. Kalau begitu Bu Firly bisa melakukan coaching dengan coachnya ya. Mohon
Silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bu Firly. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu Firly. Kalau Bu Firly sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Firly ada waktu nggak hari ini? Jadi saya mau ada yang dibicarakan nih sama Bu Firly. Iya Bu Nani, apa tujuan Bu Nani mau berbicara dengan saya? Jadi saya mau menemukan solusi gitu dari masalah saya dengan berbicara kepada Bu Firly, begitu Bu Firly. Iya Bu Nani, memangnya ada masalah apa Bu Nani? Jadi gini Bu Firly, saya itu punya murid di kelas saya yang kalau ketika pembelajaran saya itu suka lari-lari begitu Bu Firly, jadi tidak mau mendengarkan pembelajaran saya gitu Bu Firly. Oh, jadi itu masalahnya Bu. Apakah Ibu sudah pernah mencari tahu penyebab anak itu diajar Ibu lari-lari? Iya Bu, anak itu menurut pengamatan saya dia itu tergolong anak yang hiperaktif Bu. Jadi dia itu tidak bisa diam walaupun hanya 5 menit gitu Bu. Lalu dari pengamatan Bu Nani sendiri, apa yang membuat anak tersebut menjadi seperti itu? Itu bisa jadi dari karakter anak itu sendiri dan bisa juga dari parenting orang tua di rumah ya. Kalau yang pernah saya tanyakan kepada anak tersebut ya karena memang anaknya itu super aktif gitu ya, jadi memang tidak bisa diam begitu. Oh iya, jadi masalahnya seperti itu ya Bu Nani. Lalu kondisi apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Harapan saya dari anak tersebut, saya tentunya saya ingin anak ini bisa duduk diam dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ketika pembelajaran begitu. Ya. Terus metode apa yang digunakan untuk mengatasi masalah anak tersebut? Iya, saya menggunakan metode stop. Jadi saya mendengarkan musik sebelum dimulai pembelajaran dan melakukan relaksasi terhadap anak tersebut menggunakan metode stop sehingga anak tersebut bisa kembali berkonsentrasi dan duduk diam dan mau mendengarkan pembelajaran saya selama di kelas begitu Bu. Baik, terus langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Iya, yang saya lakukan yang pertama tentu saya menyiapkan peralatannya dan setelah itu saya berkoordinasi tentunya dengan orang-orang yang bisa membantu saya untuk melakukan kegiatan metode stop ini di dalam kelas waktu pembelajaran saya begitu. Lalu berapa lama waktunya untuk Ibu menyelesaikannya itu? Lalu siapa saja yang membantu Bu Nani dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Ada kepala sekolah, terus teman guru saya yang juga mengajar dan tentunya wali murid dari anak tersebut untuk membantu memberikan pengarahan agar anak tersebut bisa diam gitu waktu pembelajaran begitu. Oh iya, untuk waktu berapa lama Ibu dapat menyelesaikannya? Untuk waktu harusnya secepatnya ya Bu, karena saya tidak ingin anak tersebut ketinggalan dalam menerima pembelajaran saya ya Bu. Kalau nanti terlalu lama kan kasihan anak tersebut ketinggalan dari teman-temannya begitu Bu. Terus kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Kalau bisa ya secepatnya bisa minggu depan ataupun kalau waktu memungkinkan 1 atau 2 hari ke depan saya akan melaksanakan metode tersebut di dalam kelas di pembelajaran saya. Terus komitmen seperti apa yang Ibu Nani lakukan agar rencana Bu Nani bisa berjalan sesuai dengan harapan? Saya ingin menggunakan metode stop itu secara konsisten, rutin dan memaksimalkan metode tersebut di dalam kelas saya Bu. Ya. Adakah dukungan yang lain yang Ibu harapkan? Mungkin seperti sarana dan prasarana ya Bu yang bisa menunjang saya untuk menggunakan
metode stop ini sehingga bisa semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu Bu. Baiklah, semoga rencana Ibu Nani ke depan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Firly doanya. Bagaimana setelah berbicara dengan saya hari ini Bu Nani? Saya merasa lega sekali karena dari pembicaraan kita hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Bu Firly. Ya, baiklah Bu Nani. Adakah yang ingin Anda sampaikan lagi atau yang ingin ditanyakan? Mungkin hari ini sampai di sini dulu Bu Firly. Mungkin di lain waktu, kalau Bu Firly ada waktu, saya ingin sekali mungkin membicarakan tentang masalah-masalahnya saya yang lain sehingga bisa menemukan solusi begitu Bu Firly. Iya Bu Nani. Terima kasih Bu Firly untuk waktunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu yang diberikan Bu Firly kepada saya sehingga saya bisa mengutarakan masalah saya kepada Bu Firly. Sama-sama Bu Nani. Baik Bu Firly, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Firly. Terima kasih untuk waktunya. Iya sama-sama Bu Nani. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah melakukan kegiatan praktik kucing hari ini. Ibu Firly dengan Bu Nani sudah melakukan praktek kucingnya dengan baik, terlihat alur ceritanya juga dan percakapannya itu sesuai dengan tujuan. Di sini saya ingin bertanya Bu Firly, apa yang dilakukan Puji untuk mencapai tujuannya tadi? Yang dilakukan Puji tadi adalah melakukan pertanyaan berbobot kepada Puji agar dapat Puji bisa menemukan solusi dari masalahnya yang ada di lembaganya. Puji. Ya. Terus kompetensi apa saja yang dikembangkan dalam proses kucing pada hari ini Bu Firly? Ya, selain kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, kompetensi yang coach yaitu bisa berproses untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Puji. Oh iya begitu ya Bunda. Terima kasih Bu Firly sudah melakukan praktek dan sudah memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach itu memang tidak mudah dan harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang sudah terciptakan pada solusi permasalahan yang ada. Mungkin sampai sini dulu percakapan hari ini Bu Firly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani. Waalaikumsalam Bu Farida. Gimana nih kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah baik Bu Nani. Bu Nani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Farida. Bu Nani ada waktu enggak? Oh ada sekali kalau buat Bu Farida. Memangnya ada apa sih Bu Farida? Ini loh Bu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya di sekolahan Bu Nani. Oh begitu, memangnya ada masalah apa Bu? Saya kan ada punya murid dari tahun ajaran baru sampai sekarang itu dia itu inginnya itu ditunggu sama ibunya gitu loh Bu Nani. Oh begitu ya. Lalu apakah Bu Farida sudah pernah mencari tahu apa yang menyebabkan tujuan kita, tujuan dari perbincangan kita ini dari bumi apa ya kira-kira? Saya ingin bisa mendapatkan solusi kira-kira nanti bagaimana gitu cara menghadapi anak yang inginnya ini ditunggu sama orang tuanya gitu Bu Nani. Apakah Bumi sudah pernah mencari tahu penyebab anak ini kok bisa bersikap seperti itu? Pernah Bu, saya coba berbicara dengan anak itu Bu. Kenapa kok dianya itu tidak mau duduk sendiri? Kalaupun di dalam kelas dia itu inginnya ibunya juga di sampingnya. Kalau enggak gitu dia itu harus di dekat pintu gitu Ibu. Kalau dari pengamatannya Bu Umi sendiri, menurut Bu Umi apa sih yang menyebabkan anak ini kok maunya ditungguin terus sama ibunya begitu Bu Umi? Gitu. Mungkin karena dia itu dari awalnya sebelum sekolah, terus ini kan baru masuk ke sekolah, mungkin dia inginnya itu juga bersama dengan orang tuanya gitu Bu Nani. Oh begitu. Setelah mengetahui penyebabnya, lalu apa sih yang Bu Umi harapkan dari anak itu? Saya mengharapkan anak itu mau
mandiri, sekolah sendiri tanpa ditunggu orang tuanya di dekatnya gitu Ibu Nani. Lalu apa yang Ibu Umi lakukan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan anak tersebut? Di sini saya melakukan pendekatan kepada anaknya Bu Nani. Saya tanya kenapa kok kalau sekolah itu harus ditunggu, padahal sekolah sudah hampir 3 bulan ya Bu. Terus kenapa seumpamanya anak itu ibunya itu di luar, apakah dia itu mau melakukan pekerjaan? Dia itu juga tidak mau Ibu. Setelah saya tanya itu katanya kalau tidak ada yang dikenal, dia itu tidak mau sendiri Ibu. Jadi walaupun di rumah bermain pun dia juga harus ditunggui dengan orang tuanya begitu Bu Nani. Oh, begitu ya Bu Umi. Jadi kalau dari Bu Umi sendiri, apa sih yang Ibu Umi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini begitu Bu Umi? Untuk yang pertama saya pernah mencoba melakukannya itu saya menemui orang tuanya. Saya tanyakan bagaimana latar belakang dia di rumah, apakah juga seperti itu atau dia juga mandiri atau hanya di sekolah saja. Tapi ternyata orang tuanya itu juga bilang walaupun di rumah dia itu juga harus didampingi walaupun itu dengan teman-temannya sekitarnya gitu Bu. Lalu kapan rencananya Bu Umi akan melakukan eh, hal-hal tersebut? Di sini saya akan melakukannya secepat mungkin Ibu agar anak itu mau bisa mandiri, bisa mengerjakan pembelajarannya sampai selesai dan tanpa ditunggu dengan orang tuanya. Begitu Ibu. Terus dengan siapa Bu Umi akan melakukan langkah-langkah tersebut? Langkah-langkah saya yang akan lakukan yaitu dengan wali murid, terus dengan teman sejawat, dengan ibu KS dan anggota masyarakat di sekolah Ibu Nani. Oke baik, semoga apa yang mau dilakukan Bu Umi bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Iya. Jadi gimana nih sekarang perasaannya Bu Umi setelah menceritakan berbagi cerita masalahnya dengan saya gitu? Iya Bu, alhamdulillah saya sedikit lega Bu Nani karena sudah bisa menceritakan apa yang sudah saya rasakan begitu Bu Nani. Iya, alhamdulillah ya Bu Umi kalau begitu saya juga senang bisa membantu Bu Umi. Apa mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kepada saya gitu Bu Umi? Mungkin sampai sini dulu Bu Nani, nanti kalau ada permasalahan yang mungkin saya perlu ceritakan nanti akan saya kabari Bu Nani. Baik Bu Umi, saya senang sekali bisa membantu Bu Umi. Semoga kedepannya masalah-masalah yang dihadapi Bu Umi bisa terselesaikan dengan baik ya Bu Umi. Iya Bu Nani, terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah saya begitu Bu Nani. Iya, sama-sama Bu Umi. Saya senang bisa membantu Bu Umi. Ya, kalau begitu mungkin sampai sini dulu ya Bu Nani. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, untuk pelaksanaan coaching hari ini kegiatan praktik eh, berbicara dengan coach dan puji sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alutsista yang sudah coach lakukan kepada puji yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan di sini saya akan bertanya dengan Bu Nani sebagai coach ya. Apa yang dilakukan pada waktu coaching untuk mencapai tujuan coach kepada pujinya? Iya, saya tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya mendapatkan respon solusi dari puji yang sedang saya coaching gitu. Ya. Terus dari coaching tadi, kompetensi apa yang dikembangkan oleh coach kepada puji? Iya, saya menangkap selain mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya menangkap bahwa kunci saya memberikan solusi dengan melakukan metode pendekatan ya, dan saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi begitu. Ya, alhamdulillah coaching kali ini berjalan dengan baik ya Bu Nani. Terima kasih Ibu selalu coach dan bisa
memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kuncinya dan bisa menerapkan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Sekian dan terima kasih Bu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Firly, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyaksikan video kami. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu pendidik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.